Kalau MBG itu dikerjakan, misalnya di wilayah miskin, itu orang tua itulah yang kemudian dikasih anggaran. Cuma disuruh masak, dia masak itu pekerjaan sehari-hari. Mereka miskin itu bukan berarti tidak produktif, balik lagi. Jadi kalau dia disuruh bekerja, nanam jagung pasti bisa, Mas. Nanam singkong bisa, yang tidak bisa adalah memastikan jagungnya itu ada pembelinya. Kan gitu. Ini kan enggak. Sudah sampai 20 tahun, dia masih tetap layak menerima bansos. Menurut saya ini programnya berarti gagal. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita membahas tentang kemiskinan. Bagaimana kemudian pemerintahan Prabowo ini melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Karena sejauh ini yang kita lihat, kemiskinan definisinya pun itu antara pemerintah dengan misalnya katakan dengan Bank Dunia, itu terjadi ketimpangan yang sangat besar. Bagaimana pemerintah kemudian mengesankan sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan, tapi ketika kita pakai standarnya Bank Dunia, ternyata lebih dari 60% warga negara kita itu masih sangat miskin. Tanpa kemudian kejelasan bagaimana memahami tentang kemiskinan ini, maka rasanya akan sangat muskil ketika diharapkan bagaimana pemerintah akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Karena itu kami mengundang kembali ke Ruang Dialektika Dr. Hendy Saparini untuk membantu kita menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kemiskinan di Indonesia ini. Salam Pancasila dulu, Bu. Mas, salam Pancasila. Matur suwun sudah rawuh lagi di Ruang Dialektika. Ibu bantu kami untuk memahami sejauh ini apakah program-program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo ini sudah tepat dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan ini. Ya, mungkin kita tidak hanya memotret pada era Pak Prabowo, tetapi menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia itu dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang selanjutnya, itu menurut saya bukan sebuah penyelesaian yang komprehensif. Karena yang namanya menyelesaikan kemiskinan itu kan membangun masyarakatnya itu kemudian dia bisa berdaya, Mas. Nah gitu, tapi sekarang ini kan seolah-olah kayak sekian ini ada angka yang miskin, maka pemerintah memiliki kewajiban mendistribusikan kesejahteraan itu kepada mereka. Artinya mereka selalu ada di tangan di bawah, lebih pada tangan di bawah. Itu pun hanya pemenuhan kebutuhan yang sifatnya fisik, kebutuhan dasar maupun layanan dasar. Tetapi kebutuhan lain sebagai sebuah warga negara gitu ya, untuk dia bisa terangkat derajatnya, kan keluar dari miskin itu harusnya kan terangkat derajatnya. Bukan hanya subsisten kan kebutuhannya, pemenuhan kebutuhan makan, minum. Tapi salah satunya adalah dignity dia, bahwa dia itu bisa bekerja, melakukan sesuatu, berkontribusi pada negara. Ini kan ini tidak dipikirkan. Jadi saya sering menyampaikan, loh ini kok orang miskin kok dijadikan satu. Misalnya sekarang jumlahnya 25 juta misalnya. Di dalam kelompok 25 juta, walaupun 25 juta juga kita belum percaya ya, karena semestinya kalau kita betul-betul menghitung akan jauh lebih banyak daripada 25 juta. Tapi dari yang 25 juta pun, ini kan bukan orang yang tidak berdaya. Dia adalah banyak sekali yang secara ekonomi itu produktif. Jadi kalau mestinya mereka itu bisa produktif secara ekonomi, menyelesaikannya mestinya bukan tangan di bawah. Gitu. Tapi dia harus diikutkan itu di dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga ada dignity di situ, ada keterlibatan, ada kebanggaan dan seterusnya dan sebagainya. Ini kan ini tidak. Jadi seolah-olah asal mereka adalah kelompok miskin, diberikanlah mereka adalah bansos, bansos. Padahal mereka ada yang umurnya 15 tahun, 25 tahun, 35 tahun, semua produktif semua, sampai umur 55 tahun lah kok nggak dikasih pekerjaan. Makanya saya pernah menyampaikan si miskin harus bekerja. Itulah amanah konstitusi. Karena dengan bekerja itu tadi banyak sekali, tidak hanya dia memenuhi kebutuhan dia, tetapi dia ada martabat yang sedang diangkat. Nah,
inilah yang selama ini seolah-olah tidak mencoba untuk melibatkan. Maka waktu itu ada diskusi Pak Prabowo dengan ekonom, pertanyaan saya pada beliau adalah, nanti dalam menyelesaikan kemiskinan, pendekatan Bapak akan seperti apa? Maaf, ini Pak Prabowo sudah menjadi presiden? Waktu itu belum, masih dari calon presiden. Jadi waktu itu saya tanyakan, pendekatan Bapak untuk menyelesaikan kemiskinan itu seperti apa? Saya kasih clue-nya, apakah menjadi objek atau approach-nya menjadi subjek. Karena kalau jadi objek itu berarti kita kasih apa ya? Kita kasih apa ya? Gitu. Tapi kalau jadi subjek, kita ikutkan dengan program apa ya? Jadi kalau misalnya sekarang beliau punya program MBG, artinya ini kan makanan untuk anak-anaknya kelompok miskin. Orang tuanya yang miskin tadi harusnya dilibatkan di dalam anggaran yang 300 sekian triliun itu, dia terlibat untuk menyelesaikan masalah kemiskinannya. Gitu. Nah ini kan tidak, Mas. Mereka miskin itu bukan berarti tidak produktif, balik lagi. Jadi kalau dia disuruh bekerja, nanam jagung pasti bisa, Mas. Nanam singkong bisa, yang tidak bisa adalah memastikan jagungnya itu ada pembelinya, kan gitu. Nah jadi artinya kalau balik lagi, masalah penyelesaian kemiskinan yang ada di Indonesia itu kan parsial. Jadi yang di sini menyelesaikan dengan cara ini, yang ini menyelesaikan dengan ini. Yang terjadi ada overlapping, ada satu orang kelompok miskin yang mendapatkan bantuan bermacam-macam, ada yang terlewat. Nah, padahal kita belum petakan tadi. Si kelompok miskin itu kalau memang dia betul-betul tidak produktif secara ekonomi, misalnya memang dia punya keterbatasan fisik maupun non-fisik, itu memang sudah dijamin pasal 34. Tapi kalau dia itu sehat secara fisik, dia dijamin dengan pasal 27, lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang dia juga ikut. Nah, ini kan tidak dipikirkan secara lebih utuh begitu. Berarti dari paradigmatisnya pun sudah problematis ya di situ. Betul. Bagaimana kemudian memahami aspek dari kemiskinan ini kan? Apakah ini sebuah hal yang struktural atau diakibatkan oleh struktur, atau memang dalam tanda petik ya tadi memang yang bersangkutan ini nggak berdaya kan gitu. Tapi saya mau lebih ke basic lagi gini. Betul, ya Mas. Apakah kita itu sudah bisa sih sebenarnya mengidentifikasi, katakanlah by name by address ya. Ini kan kemiskinan itu kan tadi Dr. Dendi sudah bilang bahwa ini bukan hanya programnya Prabowo, tapi dari tahun ke tahun. Ya. Apakah kita itu sudah punya identifikasi by name by address? Siapa sih orang yang dianggap kategori miskin? Atau bahkan mungkin lebih basic lagi, ukurannya apa? Apakah pakai ukurannya BPS itu, yang kemiskinan absolut itu yang hanya dihitung 27 juta tadi, atau ukurannya Bank Dunia yang itu ada kemudian ada grade-nya kan gitu, ada yang $2, ada yang $3, atau ada yang global $6 katanya gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara statistik, maka kita bicara juga konsistensi. Kalau misalnya BPS mau menggunakan sebuah ukuran, maka harus konsisten menggunakan itu betul. Tapi sekarang tadi bicaranya adalah bedanya antara BPS dengan Bank Dunia. Memang itu dengan PPP kan. Nah, jadi memang tidak bisa disamakan. Mungkin mereka selalu berargumen bahwa burger yang ada dengan burger yang ada di Indonesia itu harganya memang jauh gitu. Loh, kan ukurannya itu yang dimakan kan ya. Maksudnya kan makanan pokok yang pokok yang di ini. Nah, dan sekarang pun kalau kita pakai ukuran seperti itu, di Indonesia itu tidak murah juga lebih murah juga dibanding dengan negara-negara maju kalau kita ngomongin makanan-makanan yang seperti itu. Tapi sebenarnya gini, kalau kita ukuran miskin, selama ini yang dipakai itu kan hanya dengan spendingnya saja. Pengeluaran mereka untuk makanan dan non-makanan gitu. Untuk makanan berapa, untuk yang non-makanan termasuk juga di situ kesehatan dan sebagainya, maka garis kemiskinan itu misalnya tahun 2025 itu muncul sekitar 600.000. Nah, misalnya kalau 600.000, rata-rata keluarga di Indonesia itu anaknya 2. Ya, sekarang ini mungkin rata-rata keluarga anggotanya itu 4, sekian, 4,2 atau 4,4. Kalau dikalikan itu berarti kan sekitar 2,5 juta itu pengeluaran dia kan. Nah sekarang UMP saja
kan masih banyak yang di bawah itu. Nah, bagaimana dengan mereka yang pendapatannya itu per bulan tidak sampai itu? Artinya kalau kita pakai ukuran itu, kita bisa cross check apakah mereka sudah termasuk itu sebagai kelompok-kelompok yang dikategorikan miskin tadi gitu. Nah, jadi kalau ukurannya lagi-lagi malah menggunakan hanya 2.200 kalori, dikasih beras dari program-program bansos saja, dia sudah tercukupi kan Mas? Ya, dikasih kecap, dikasih ya, itu dari kalori sudah cukup. Tapi apakah itu sehat atau tidak? Nanti kita akan bicara tentang kualitas SDM kita. Jadi banyak sekali. Memang kalau kita bicara tentang kemiskinan itu mestinya kita adalah memberdayakan mereka itu tadi. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan dan layanan dasar yang diperlukan, tetapi kesempatan dia itu harus diberikan gitu. Yang berkaitan dengan identifikasi tadi parameternya mungkin memang masih menjadi problematik. Tapi identifikasi personnya, itu apakah kita juga sudah punya mekanisme yang cukup untuk kemudian mengcover katakanlah, ini bukan survei harusnya kan, sensus kan? Sensus, ini harus sensus. Setiap orang kan, setiap warga negara kan? Betul. Nah, apakah itu sudah ada kita? Karena kan bayangan saya kalau misalnya ada, sudah diketahui sejak zamannya, katakanlah sejak zamannya pemerintahan Gus Dur misalnya, ya, sejak reformasi kita sudah relatif agak bagus gitu ya. Bagaimana kemudian menjelaskan selama 25 tahun diintervensi, kenapa tidak ada perubahan gitu? Kalau memang kita punya data tadi, by name, by address, itu semestinya monitoring orang miskin. Itu kan pasti harus dilihat selama 25 tahun. Itu dia menjadi tetap miskin. Atau lebih miskin atau keluar. Ini kan nggak ada monitoring seperti itu. Nah, jadi karena hanya dihitung untuk kepentingan nanti anggarannya butuh berapa. Statistik tadi ya. Nah, jadi bukan masalah dia apa, kemudian kita selesaikan dengan cara apa tadi loh. Yang memang memenuhi kebutuhan dasar sendiri pun dengan bekerja nggak bisa, atau yang sini sebenarnya bekerja bisa. Nah, jadi ini cara menyelesaikannya ya jadi generik saja. Padahal ini harusnya bermacam-macam. Nah, jadi ya saya rasa kita mestinya harus belajar juga dari banyak negara yang mereka ternyata tidak mengurangi orang miskin, tapi menyelesaikan orang miskin. Eradicate bahasanya kan kalau di Cina itu benar-benar sudah menghilangkan orang miskin absolut gitu. Program kemudian ketika hari ini pemerintah kan tetap berkukuh bahwa mereka punya banyak program-program penanggulangan kemiskinan gitu. 12 Januari kemarin Presiden Prabowo meresmikan 166 sekolah rakyat di Kalimantan. Dan itu katanya bagian dari kemudian memotong itu. Karena anak-anaknya orang miskin ini kalau disekolahkan dengan baik, diberi makan, diasramakan, dididik dengan benar, mereka akan menjadi salah satu aktor yang akan memotong generasi keluarganya untuk miskin. Artinya pemerintah Prabowo nggak cukup, nggak kurang-kurang untuk menyatakan bahwa banyak. Pertanyaannya, apakah ini pendekatan yang benar? Gini, jadi kita ngelihatnya mungkin secara menyeluruh. Jadi kalau tadi kita sudah diskusi bahwa ini kok banyak anggaran-anggaran, banyak program-program yang akhirnya overlap. Gitu. Jadi ini kan sebenarnya sudah ada program untuk meningkatkan pendidikan. Apakah mau membuat ini akan sekolah untuk orang miskin atau sekolah untuk anak-anak yang berprestasi ya dari kelompok miskin sehingga nanti dinaikkan. Ini kan harus, karena anggarannya juga cukup besar Mas. Ini kan tidak, menurut saya yang harus dilakukan adalah kejelasan tadi. Ini kita akan menyelesaikan dengan cara apa dan keberlanjutannya program ini. Gitu. Setelah mereka lulus nih SMA, terus habis itu bagaimana dia akan bisa menjadi mesin pendorong perubahan yang ada di daerah itu. Ini kan semua program-program yang ada, saya yakin banyak sekali anggaran untuk menyelesaikan kemiskinan, tetapi tidak dirancang secara terintegrasi dan komprehensif tadi. Gitu. Jadi kita selama ini nggak pernah punya ya semacam strategi nasional yang itu kemudian dipahami semua aktor, disusun dengan benar sebagai sebuah. Juga kemiskinan itu kan satu isu yang sangat seksi secara politik. Dan kita secara politik juga kita
memiliki sebuah sistem di mana rencana pembangunan jangka menengah itu adalah janji presiden. Jadi artinya janji presiden itu per 5 tahun. Bahwa sekarang jadi janjinya presiden, 5 tahun lagi bukan janjinya presiden karena presidennya ganti. Nah ini jadi loh kok yang terjadi jadi seperti ini gitu Mas. Jadi ini ada masalah yang bermacam-macam. Kayak banyak pihak bilang ini malah dilestarikan gitu, soalnya biar selalu ada gitu. Baik untuk sebagai alasan untuk ngasih bansos maupun juga nanti alasan untuk melaporkan bahwa programnya berhasil kan gitu. Nah, jadi makanya harusnya itu kan kalau tadi by name by address itu betul-betul programnya itu ngikutin dia. Seperti misalnya pengentasan atau pemberdayaan UKM yang dilakukan di Thailand itu ya by name by address itu ada kodenya, dia itu nanti sampai dia mentasnya kapan. Nah ini kan juga orang miskin. Ada mentasnya itu ya? Mentasnya. Ini kan enggak, sudah sampai 20 tahun dia masih tetap layak menerima bansos. Menurut saya ini programnya berarti gagal. Ya, problematis di situ kan. Nah jadi dia tidak punya strategi pemerintah ini untuk mereka dientaskan. Masuk nggak lulus sampai 25 tahun nggak lulus jadi orang miskinnya, ini mestinya nggak kayak begitu gitu. Nah, jadi itu menyelesaikannya itu harusnya kan kita harus ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan mereka sehingga mereka akan ada peningkatan pendapatan dan kemudian akan ada kegiatan ekonomi yang lebih sustainable dengan melibatkan mereka. Makanya tadi dan pertanyaan menjadikan saya, mereka aktor tadi itu. Betul, jadi jangan jadikan objek, tapi dia menjadi subjek. Makanya kalau misalnya balik lagi kita bicara MBG, kalau MBG itu dikerjakan, misalnya di wilayah miskin, itu orang tua itulah yang kemudian dikasih anggaran. Cuma disuruh masak, dia masak itu pekerjaan sehari-hari. Atau menyediakan bahan bakunya kan gitu kan. Jadi memang keterlibatan penuh di situ. Nah ini kalau itu yang dilakukan maka kita MBG itu betul-betul menjadi driver tidak hanya menyelesaikan gizi tetapi juga menyelesaikan masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah rendahnya pendapatan masyarakat macam-macam yang itu ada di daerah. Saya khawatirnya itu yang ada di benaknya presiden itu persis seperti yang disampaikan Dr. Henry. Tapi pelaksanaannya kan hari ini kita tahu semua. Bagaimana kemudian MBG itu proyek yang gitu kan. Pelaksananya dari kabupaten atau dari Jakarta bahkan gitu. Yang pekerjaannya bahan bakunya itu ya dari grosir, dari industri kan gitu. Nggak ada orang nanam cabai, nanam pelihara ayam misalnya untuk diberikan sebagai rantai nilai kan gitu. Bagaimana kemudian mendorong itu untuk kemudian tetap bisa bukan mengafirmasi, memfasilitasi atau bahkan memainstreamingkan visi untuk pengentasan kemiskinan ini dalam program-program. Kan hari ini kita tidak hanya ada MBG atau sekolah rakyat, ada Koperasi Merah Putih juga. Banyak sekali. Yang itu juga dinarasikan lagi-lagi untuk mendorong untuk kemiskinan gitu. Gimana caranya untuk memainstreamingkan mereka? Kalau saya itu balik lagi ya, dari sekian orang miskin atau sekian jumlah orang yang di kelompok bawah, itu kalau mereka diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang produktif, dan kemudian dia ada penambahan income, itu akan menjadi guliran yang luar biasa, multipliernya akan luar biasa, Mas. Nah tapi kan ini sekarang kesempatannya itu tidak ada. Dia bisa nanam jagung, pada saat jagungnya diimpor banyak-banyak, selesai. Nah jadi bayangan Pak Prabowo yang setahu saya di awalnya itu memang betul-betul tadi MBG sebagai driver, dan itu yang saya sampaikan, nggak apa-apa Bapak memilih MBG sebagai program prioritas, tapi jadikan ini adalah driver ekonomi di daerah-daerah. Nah maka anggarannya itu yang diambil, bukan anggaran pendidikan yang dialihkan. Menurut saya salah. Karena yang harus diambil adalah mengintegrasikan anggaran-anggaran APBN yang sudah ada, yang kaitannya itu untuk mendorong adanya kegiatan ekonomi yang tujuannya adalah memberikan gizi yang baik. Nah maka ada anggaran untuk mencetak pengusaha di daerah, itu ada loh. Ya, dari Kementerian Koperasi misalnya, Kementerian Koperasi UKM misalnya. Betul. Ada anggaran untuk paket sembako diintegrasikan di situ. Dari Kementerian Perdagangan. Banyak sekali. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu akhirnya yang menjadi muara awalnya itu adalah
Memang makan bergizi gratis. Tapi next-nya itu adalah kita membangun industri di daerah-daerah tadi. Nah, kalau ada setiap daerah kemudian ada industri-industri, tadinya dia cuma punya ayam mungkin ya Mas ya, 100 ekor gitu. Tapi begitu dengan MBG dia ada kontrak, ada ada jaminan off-taker gitu. Nah, dia kemudian ada tambahan modal, dia akan bisa, oh kalau gitu hilirisasi deh. Yang sebagian di MBG, sebagian dia olah menjadi abon, kayak menjadi makanan-makanan nugget dan sebagainya. Dia akan menjadi industri lama-lamanya aja nanti. Memperluas juga lapangan kerjanya gitu ya. Nah, itu loh. Jadi jangan dilihat MBG itu hanya sebagai program peningkatan gizi anak. Salah besar. Itu dari awal saya sudah sampaikan. Tapi ini adalah awalan untuk mendorong ekonomi di setiap daerah. Jadi kalau boleh saya highlight, jadi 335 itu tidak seperti hari ini gelondongan diambil dari anggaran pendidikan kan gitu. Tapi diambil dari komposit berbagai macam departemen yang kemudian nyambung dengan itu. Betul. Dan ketika itu terlaksana, maka dia akan menjadi driver dari berbagai macam kegiatan ekonomi lanjutan tadi kan. Penciptaan entrepreneur muda ya udah lewat marketnya adalah MBG kan boleh juga gitu kan. Peningkatan tadi paket sembako. Sembakonya dari related dengan itu gitu. Itu akan luar biasa menurut saya ya. Jadi harus merubah konsep. Nah, apakah sekarang pemerintah Pak Presiden itu sudah mendapatkan masukan yang utuh gitu ya tentang permasalahan dan tentang pilihan konsep yang lain gitu. Karena kalau itu dilakukan bukan dengan model MBG yang ribuan porsi untuk satu titik, tapi itu adalah ratusan. Luar biasa Mas. Akan ada hope ya dari masyarakat itu hanya dari 3.300 triliun. Yang rame tapi hari ini itu kemarin berita teman-teman guru yang statusnya masih honorer di sekolah-sekolah itu pada kaget ketika tahu honor sopirnya yang nganter makanan MBG itu lebih tinggi dari mereka yang bekerjanya justru sudah sekian lama gitu. Nah ini gimana sih? Artinya gini Bu, kegemasan rakyat itu seringkali gini, hal-hal yang seperti disampaikan Bu Hendri tadi, begitu logis, begitu jelas membayangkan itu sebagai sebuah strategi. Tapi yang dilihat rakyat, yang dirasakan rakyat, itu kan berbalik itu 180 derajat. Orang taunya itu kalau MBG ya ada pengusaha dari kota, ada tentara di situ, Koperasi Merah Putih kan juga gitu. Tiba-tiba disuruh bikin koperasi, tiba-tiba disuruh bikin ini, tiba-tiba desa disuruh menyediakan tanah untuk dibangunkan gedung gitu kan, yang datang tentara sama polisi kan gitu. Ini keterputusan logiknya itu di mana sih? Ya ada beberapa faktor ya Mas, menurut saya. Yang pertama memang Pak Prabowo itu tidak percaya sebuah program itu harus didesentralisasikan. Padahal, dan semua kan sekarang ditarik untuk sentralistik. Padahal kan ada satu dalam manajemen itu kan ada span of control, ada keterbatasan leadership dalam mengontrol. Kalau barangnya gede, dikorupsi juga lebih mudah Mas. 0,01%-nya itu sudah gede. Tapi kalau barang kecil-kecil, 0,1% juga nggak ada apa-apa. Nah, ini kita itu sudah semestinya pembangunan kita itu kan harus kalau tadi mengajak orang ekonomi itu lebih demokratis kan berarti partisipasi dari masyarakat itu harus lebih ada. Nah, kalau ini kan jadi masyarakat melihat anggarannya memang ribuan triliun, tapi kok saya tidak ikut di dalamnya gitu. Nah ini kan harusnya kalau tadi modelnya tadi, kamu tetap aja nanam singkong, yang saya pastikan adalah harganya dan marketnya. Itu kan harusnya tugas pemerintahnya di situ Mas. Ini kan tidak ada. Jadi orang yang pendidikannya rendah tidak harus ditinggikan judul pendidikannya, karena dia punya keterampilan di situ. Gitu. Jadi dia sudah punya wisdom, sudah punya kebiasaan untuk melakukan itu. Nah ini karena yang pertama adalah ketidakyakinan bahwa partisipasi masyarakat itu luar biasa. Nah pada saat itu tidak diikutkan, akhirnya kan dia menjadi penonton. Nah, bahkan korban Bu, kemarin misalnya ibu-ibu kantin misalnya, warung-warung di pinggir sekolah itu kan mengeluh semua. Karena akhirnya dia justru malah berkompetisi. Loh ini ada dananya 300 triliun lebih, ya pasti lah Mas udah captive. Sementara warung-warung kecil tadi kan dia harus berkompetisi. Jadi kalau sekarang banyak yang tutup,
Itu wajar. Nah, mestinya kalau betul ya, ini kan ekonomi Pancasila, ya kan? Harusnya itu kan pelibatan semua. Nah, kalau tadi ada warung, tinggal aja disertifikasi. Ya, kalau memang layak. Dia tadinya itu nunggu yang beli itu paling cuma 25 porsi. Tiba-tiba setiap hari dikasih itu adalah 100 porsi, 200 porsi. Ya pasti itu akan ada gerakan ekonomi. Jadi multipliernya itu jelas. Iya. Dan ini tidak hanya memasaknya, tetapi bahan bakunya. Iya. Ya kan? Rantai nilainya lah. Nah, tinggal pemerintah itu dengan teknologi membantu mereka. Besok menunya itu tergantung apa yang tersedia di wilayah situ. Karena besok proteinnya itu ada yang sedang panen ayam, besok menunya ayam. Ada lagi yang mau panen balong, menunya balong, ikan. Besok ada yang lain lagi, maka menunya ikut. Tinggal dengan teknologi sederhana, anak-anak muda aja bisa bikin itu. Nah, jadi artinya partisipasinya itu tidak hanya di masaknya, tidak hanya yang bahan bakunya, tetapi ekosistem itu terbangun sehingga anak-anak muda itu saya memang layak untuk tinggal di Indonesia. Karena walaupun belum besar, ini saya ikut serta di dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi pada saat drop-dropan, Mas, bahkan untuk kita bicara koperasi itu secara konsep itu kan dari bawah, Mas. Iya pasti. Iya kan? Jadi partisipasi, ownership. Nah, konstitusi itu menempatkan entitas koperasi ada di situ. Itu kalau itu memang dibangun di situ. Nah, tapi yang sekarang adanya yang banyak itu juga koperasi perdagangan. Dan sama ini simpan pinjam. Nah, barangnya pun juga tolong BUMN bantu untuk yang ke koperasi harganya lebih murah. Ya pasti yang lain akan mati yang tidak dibantu. Maksud saya, ini kan kita sedang menghidupkan semua, tidak sedang menghidupkan yang baru. Existing juga kita pikirkan. Karena kalau ini mati, akhirnya ada pengangguran lebih banyak, kemiskinan lebih banyak. Wah, ini akhirnya jadi circle yang tidak pernah terselesaikan. Nah, jadi saya rasa itu lebih konseptual, Mas. Ya, itu tadi pertama ya Ibu mengidentifikasi bahwa kayak ada semacam alergi terhadap yang namanya partisipasi dan desentralisasi kan gitu kan. Ada juga orang bilang ini jangan-jangan ada motif politiknya. Karena kalau cepat, kalau kemudian itu bisa dibombardis publikasikan ini sudah jalan, ini sudah berhasil, ini kan kemudian menjadi keberhasilan pemerintah. Nah, makanya ini kan balik lagi. Jadi program-program yang seperti itu penyelesaiannya pendekatannya bukan memang ekonomi sosial, tapi lebih pendekatannya politik akhirnya. Ya. Nah, jadi makanya kita seperti ini kita berdiskusi. Kita ingin mengingatkan bahwa cara penyelesaiannya itu harus sustain. Kalau sustain itu yang melibatkan mereka gitu. Kalau kita bicara pendekatannya politik, ya itu short term gitu. Dan akhirnya itu hanya tidak akan membekas apapun gitu. Tadi akumulasi itu tidak akan ada. Jadi makanya kalau tadi Mas Win menyampaikan bahwa negara lain itu kok menghapus kemiskinan, bukan menurunkan kemiskinan, enggak. Menghapus itu ya tinggal sisanya yang miskin berapa kita selesaikan sisanya. Apapun masalahnya. Coba kalau tadi kita diskusi tentang China. Itu kan sampai mereka ceritakan ke audien, Bu. Gimana sih mereka berhasil bisa mengeradikasi kemiskinan sampai 0 gitu. Dan ini bukan hanya klaimnya Cina kan, karena kemudian berbagai macam lembaga memvalidasi, berbagai macam institusi. Dan banyak negara sudah mengkopi. Gitu. Jadi Vietnam sekarang yang paling relatif berhasil. Jadi sebenarnya kan awalnya itu China itu kan membangun itu dari atas, dari gunung. Jadi dia menyelesaikan masalah pertanian, urusannya adalah makanan. Nah, setelah makanan itu berlimpah, dia ada ekses produksi, baru berpikir bagaimana cara kita mengolahnya. Maka masuklah kepada industri manufaktur. Setelah masuk pada industri manufaktur, bagaimana agar industri manufaktur ini lebih maju, maka teknologi baru masuk. Nah, kalau kita sekarang ini kan nggak jelas polanya, Mas. Nah, jadi di mereka, di desa itu orang jadi tidak ada yang miskin. Jadi saya punya data mungkin tahun 2009 gitu ya. Jumlah orang miskin yang ada di desa itu kelas menengah itu ada di desa.
Jadi kalau di kita kelas menengah itu adanya di kota, enggak di desa karena mereka punya kegiatan ekonomi ya yang kompetitif. Tadi basisnya adalah awalnya adalah pertanian. Jadi dia memang orang yang berdaya. Setelah itu masuknya teknologi dan sebagainya dan seterusnya. Nah, seperti yang dilakukan di pertanian itu, mereka jamin ya bahwa petani yang memproduksi sesuatu pasti untung. Nah, kalau ada jaminan untung, itu kan mereka tetap mau jadi petani. Tapi kalau di kita, dia ini sudahlah biaya keluar produksi, modal, waktu. Nah, harga jualnya tidak. Nah, itu yang dicontoh oleh Vietnam. Kenapa mereka langsung tiba-tiba orang miskinnya itu hilang separuh? Karena mereka yang di sektor pertanian dipastikan produk kamu itu akan dibeli dengan harga yang tinggi. Saya nggak bisa membayangkan itu di kita ya. Jadi mereka itu punya kredit modal pertanian, asuransi pertanian gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada hama, ada hujannya ini itu, nanti tetap ada asuransi yang membayar itu. Di kita kan kayaknya jauh banget gitu kita pertanian. Kita itu kan di APBN tidak ada komponen asuransi. Iya kan? Jadi komponennya itu membangun. Maintenance saja tidak, apalagi asuransi memikirkan kalau terjadi sesuatu kan. Padahal kalau itu ada di dalam komponen anggaran, maka bukan menjadi tanggung jawab negara lagi kan. Karena asuransi itu sudah dilakukan oleh swasta. Dan swasta dengan ada market itu program-program malah jadi industri sendiri. Akan menjadi industri yang maju. Nah, jadi itu cara memikirkannya kan begitu. Tapi sekali saja mendapatkan asuransi. Setelah itu petani karena dia ada pendapatan, nextnya dia akan bisa membayar itu premi asuransinya. Di sektor formal kan akhirnya. Nah, jadi artinya yang kita cari itu adalah bagaimana ini ada efek dominonya, ada multipliernya. Jadi ada ekosistem yang terbangun bersama-sama. Judulnya memang tadi misalnya judulnya MBG atau judulnya adalah pengentasan kemiskinan. Tetapi sebenarnya kita konsepnya itu sedang menginginkan semua. Nah, jadi kalau kita melakukan seperti itu, Mas, baru kita akan menyelesaikan kemiskinan. Yang diselesaikan oleh Cina terakhir itu adalah orang yang sudah tidak bisa diapa-apain karena geografisnya. Maka oleh presiden dipindah. Iya, saya dengar ya itu. Kan? Direlokasi itu, desa-desa yang terisolir apa macam-macam itu ya. Kalau memang ada sejarahnya, ayo jalanlah ke sana. Itu masih tanah kamu, masih aset kamu. Tapi saya tidak bisa menyelesaikan pada saat kamu tinggal di sana. Maka dipindahkanlah di sini. Maka ada sekolahnya, ada pendidikannya, ada kesehatan, ada kegiatan ekonomi dan sebagainya. Nah, artinya kan ini memang perencanaannya itu komprehensif tadi, Mas. Iya, karena kemudian ketika ada pemahaman yang utuh tentang masalahnya itu, akhirnya intervensi apapun itu kan menjadi kayak semacam saling terkait kan gitu. Betul, bukan saling meniadakan. Bukan saling meniadakan gitu. Nah, pertanyaannya hari ini, Presiden Prabowo itu kan dikenal juga mulai ya muncul image bahwa ada kesan anti intelektual gitu, ada kesan tidak terlalu suka dengan yang hal yang bertele-tele, yang diskusi-diskusi kan gitu. Bahkan secara pejoratif kemudian seolah-olah diartikan bahwa ketika membahas hal-hal seperti ini itu dianggap hal-hal yang mengkritik, dianggap hal yang negatif kan gitu. Kemarin itu diundang 1.200 orang guru besar gitu kan ke istana. Tapi sampai hari ini itu tidak ada satupun yang berupa ini hasilnya apa kemudian mengundang para guru besar itu. Nah, kalau diundang segitu banyak cuman satu arah, ya nggak ada artinya toh Mas. Tapi menurut saya Presiden Prabowo sebagai seorang intelektual ya, lahir dari keluarga intelek, beliau juga seorang intelektual. Saya rasa yang belum difahamkan itu adalah bahwa ini bukan ruang kosong, Pak. Iya. Jadi kalau mau merubah ini menjadi ini ada aturan regulasi, ada institusi, ada sekarang ini tren seperti ini harus diolah. Nah, saya rasa itu. Tapi karena kita yang dilihat adalah Pak Presiden kepingin melakukan ini, di sini kok dikritik. Jadi seolah-olah jadi anti kritik. Padahal kalau saya meyakini beliau tidak mendapatkan ya pemahaman yang utuh tentang masalah dan kondisi lapangan serta solusi secara utuh. Jadi kalau tahu bagaimana pelaksanaan yang ada di lapangan,
tidak mungkin statement-statementnya seperti itu. Iya. Saya yakin ya. Nah tadi dan harusnya ring 1, ring 2 inilah justru yang mestinya menyarikan apa yang sebenarnya ada di lapangan untuk meluruskan. Ya jangan kemudian malah justru meniadakan ini tadi atau menjauhkan dari informasi-informasi yang semestinya harus diselesaikan gitu. Bahwa itu rame, bahwa itu ribut, iya karena banyak orang kan itu, banyak pandangan, banyak. Tapi ketika tujuannya untuk perbaikannya itu kan sebenarnya bukan hal yang harusnya ditolak kan. Terkait dengan kelembagaan, ada pertanyaan yang kemudian muncul di benak publik itu terkait dengan ini badan yang nggak terlalu terkenal kemarin, tapi dimandatkan oleh undang-undang untuk memang fokusnya ke situ, namanya BP Taskin, Bu. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Itu sejauh ini gimana sih perannya? Nah, ini setelah tadi kita diskusi panjang lebar, itu kan sebenarnya pengentasan kemiskinan tadi satu harus ada datanya yang benar menimba address. Terus yang kedua, program pengentasan kemiskinan itu tidak terlepas dari program kegiatan ekonomi dan sosial. Nah, kalau ini kemudian ada badan yang dia kemudian merencanakan sendiri program, ini berarti kan sudah keliru. Nah, apakah badan ini itu juga menyatu dengan program-program kegiatan ekonomi sosial yang lain? Karena sebenarnya yang perlu dilakukan adalah perencanaan pembangunan ekonomi sosial yang memberikan dampak peningkatan kesejahteraan. Jadi bukan membuat institusi baru. Banyak sekali ya ininya ya, apa istilahnya loophole-nya itu yang kemudian apa entah ini kesalahan berpikir atau apa memang apa ada motivasi lain. Karena kemudian yang hari ini juga dikhawatirkan oleh banyak pihak. Ini kan kemudian seolah-olah kita itu sedang mundur ke arah Orde Baru lagi loh. Karena kemudian dalam proses ini kelihatan sekali Pak Prabowo itu melibatkan secara aktif tentara dan polisi, baik secara kelembagaan maupun secara individu. Nah, secara kelembagaan kemana-mana selalu ngajak Panglima TNI dan Kapolri, dan di lapangan Bu itu mereka aktif sekali gitu loh. Yang survei-survei tempatnya MBG, tempatnya KMP, itu ya personel-personelnya Koramil, personel-personelnya Polres. Itu gimana cara kita memahami? Di satu sisi kita berharap Prabowo ini memang intelektual gitu, tapi kan dia juga ada jenderal Orde Baru gitu. Nah, jadi ini belum mengorkestrasikan resources yang dimiliki sesuai dengan kapasitasnya. Bahwa militer penting, yes. Untuk sesuatu yang darurat hanya militer yang bisa melakukan. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara gradual, dilakukan secara konseptual, yang harus dilakukan secara komprehensif, yang itu perlu sebuah bukan pengalaman lapangan saja, tetapi pengalaman dan pemahaman konsep. Nah, kalau menyatukan itu secara bersama, menurut saya oke aja, Mas. Jadi, untuk sesuatu yang memang harus cepat, diselesaikan cepat karena kita corruption itu sudah luar biasa, sekarang ini koordinasi tidak bisa, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan dengan cara-cara seperti itu, gitu. Tetapi ada hal yang jangan dilupakan. Ini perlu ilmu, perlu konsep, perlu perencanaan, yang juga perlu orang lain yang harus melakukan itu. Dan itu bukan kapasitas mereka. Nah, jadi resources yang ada itu harus dikombinasikan semua. Ini sudah ada konstitusi kita tuh sudah mengatur ya, yang itu harusnya itu dibuat kerjasama, kolaborasi antara yang ada, termasuk di dalam ekonomi. Ada koperasi, ada UKM, ada BUMN, ada swasta. Tapi sekarang kan konsepnya jadi, sudahlah jangan apa-apa BUMN, swasta aja, selama ini apa-apa BUMN. Bukan begitu. BUMN itu punya peran yang sangat strategis. Tapi karena yang dilihat hanya dari sisi finansialnya aja, profitabilitasnya saja, salah. Karena dia itu alat negara untuk secara ekonomi, tetapi dia harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan strategis yang tidak dilakukan. Karena yang gitu. secara swasta murni atau secara bisnis mungkin dianggap belum visible gitu. Itu justru peran-peran BUMN kan di situ ya. Kadang-kadang bukan dari visible secara ekonomi justru. Misalnya kalau kita melihat di banyak negara, misalnya kita lihat di Jepang, mengapa transportasi yang mereka itu terintegrasi sudah didorong-dorong untuk privatisasi.
nggak Nggak mau. mau, ya kan? Kalau kita melihat bagaimana Karena kenapa, strategisnya ya nah, berarti ya. kenapa pertanian itu peran negara luar biasa di sektor itu? Karena memang itu sangat strategis, gitu. Kenapa di Cina itu telekomunikasi itu tidak diberikan? Jadi kita tidak hanya bicara tentang dia sebagai bisnis, tetapi peran bahwa sekarang kalau kita lihat, Mas, kenapa masuk ke Indonesia? Itu kan bukan karena urusannya itu kita tarif dengan tetapi dia menggunakan isu tarif untuk masuk ke resources kita, Iya. gitu kan? Yang kita proyeksikan di awal saya sudah bilang pasti akan masuk ke tambang, beneran kan? Nah, jadi Untuk membantu lobbynya Freeport itu. nah, jadi ini artinya sekarang ekonomi kita itu dengan geopolitik, dengan geoekonomi itu harus ada strategi yang komprehensif. Karena ini kita sedang perang. Jadi harus ada barikade. Kalau presiden itu memang dari militer, pasti sangat paham. Siapa yang di garis belakang, siapa yang garis samping, siapa yang ada di depan. Ekonomi harus begitu. Emang pernah atau negara maju itu masuk betul-betul yuk kita negosiasi ekonomi? Enggak. Pakai politik, Dengan pakai niat baik. nah, Dengan... jadi ini kita juga harus begitu. Iya, Termasuk iya. kita di dalam mengamankan kegiatan-kegiatan ekonomi kita itu. Jadi harus sangat sophisticated karena nanti kalau enggak ya kita diserang gitu. Tapi kan kita ada cara-cara lah. Kalau selama kita menggunakan national interest itu nggak akan bisa. Terakhir Gitu. Bu, kapasitas anggaran kita. Yeah. Ini kan juga kemudian hari ini kelihatan sekali apa istilahnya gapnya gitu, bolongnya kemudian selama sekian tahun di bawahnya Jokowi, problem struktural kita katanya. Kemarin realisasi pajak sudah ketahuan hanya 70% gitu dari target. Hari ini defisit neraca berjalan juga rasanya juga semakin berat karena tahun depan untuk bayar utangnya juga sudah mulai banyak yang jatuh tempo. Ekonomi masyarakat hari ini kemarin itu ada laporan bahwa selama 10 tahun terakhir bahkan bar COVID dibandingkan COVID sekalipun itu liburan akhir tahun kemarin itu katanya industri pariwisata, industri perjalanan itu katanya turunnya begitu drastis sekali gitu. Nah, artinya dengan kapasitas ekonomi, kemampuan ekonomi kita seperti ini, bagaimana kemudian kita mensinkronkan itu dengan tetap kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan? Jadi gini ya, harus kita juga harus melihat fakta bahwa sekarang kalau kita bicara anggaran pemerintah, APBN, itu kalau kita bicara tentang kue ekonomi, porsi dari belanja pemerintah dibanding belanja lain, 4 yang lain, ada konsumsi rumah tangga, ekspor maupun investasi, itu hanya 14% Mas sekarang. Nah, dalam kondisi 14% saja, kalau kita genjot yang 14%, dengan kondisi kita sangat sulit untuk pembiayaan APBN ini, maka kita harus menggunakan kebijakan yang non-budget tadi untuk mendorong sektor-sektor yang lain. Nah, jadi ini yang belum dimainkan menurut saya. Jadi seolah-olah kebijakan fiskal itu ya budget. Enggak. Kebijakan fiskal itu adalah bagaimana mengelola kebijakan di penerimaannya dan kebijakan di spendingnya. Kalau memang sedang kesulitan, maka justru yang harus dimainkan itu kebijakan fiskal yang non-budget karena itu unlimited. Misalnya sekarang sektor swasta itu sebenarnya mereka bisa ada beberapa sektor yang kalau pajaknya itu dikoreksi, kebijakan pajaknya, dia bisa gerak sendiri kok. Kan pemerintah berarti nggak usah ngeluarin uang. Nah, jadi yang seperti ini nih menurut saya harus ada juga pelurusan pemahaman tentang apa itu kebijakan fiskal. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang kalau fiskalnya tidak dikorupsi, budget tidak dikorupsi, maka kemiskinan akan terselesaikan. Tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Karena ternyata harus kita konsep, harus kita rencanakan agar mereka terlibat di dalam berbagai kegiatan yang ada di dalam APBN tadi, sehingga dia sendiri juga menghasilkan sesuatu dengan jerih payah mereka. Dan itu sejauh ini belum tampak dilaksanakan atau dimaksimalkan oleh Kementerian Keuangan ini. Itu tadi kan kita sudah mendiskusikan mengapa
MBG itu tidak didesain sehingga melibatkan masyarakat-masyarakat tadi kan. Itu kan sudah terlihat sebenarnya kan. Mengapa kemudian paket sembako itu tidak dipastikan isinya adalah produk-produk yang ada di lokal. Itu kan sebenarnya itulah kebijakan fiskal yang sesungguhnya. Jadi dipakai sebagai leverage kan gitu kan, pengungkit gitu ya. Nah, jadi itu kan harus dilakukan, Mas. Tapi seolah-olah sekarang ini adalah kebijakan fiskal kita adalah butuhnya pemerintah berapa, gitu. Kita harus mencarikan. Jadi yang penting APBN aman, itu yang salah. Yang penting ekonomi aman, gitu loh. Jadi ini yang menurut saya selama beberapa tahun Bu Sri Mulyani juga tidak memainkan ini. Nah, jadi saya berharap Pak Purbaya jangan salah juga lagi. Jadi harus kembalikan bahwa kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang bisa menggerakkan. Bukan hanya sekedar memenuhi penerimaan negara, salah besar. Kalau sejauh ini 3 bulan ya, sejak 4 bulan sejak September, ada nggak kelihatan secara paradigmatik perbedaan yang tegas antara Bu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya dalam konteks ini? Saya rasa saya belum bisa melihat itu, bahwa ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan, tapi lebih ikhtiar untuk memenuhi penerimaan negara, Mas. Oke. Gitu. Tapi belum memainkan kebijakan belanja untuk menggerakkan ekonomi. Atau memainkan instrumen fiskal itu untuk menggerakkan ekonomi real. Nah, itu belum. Nah, makanya sudah 3 bulan. Jadi 4 bulan, Bu. Bukan baru 4 bulan, tetapi sudah 4 bulan. Nah, jadi harus menyegerakan, memfokuskan kebijakan fiskal tadi untuk menggerakkan. Sisirlah tiap sektor itu, para pelaku tahu kok. Jadi kalau ini ada kebijakan fiskal yang ini dikoreksi, maka akan ada impor yang berkurang, maka saya akan ada market. Nah, itu kan sebenarnya memainkan itunya saja. Bahkan kebijakan-kebijakan tarif itu pun kalau misalnya itu dipersepsikan dengan benar, itu kan sebenarnya kesempatan untuk memperkuat kapasitas industri dalam negeri kan ketika kemudian. Memang akhirnya tidak bisa hanya Kementerian Keuangan saja, harus ditangkap oleh kementerian yang lain. Nah, sekarang ini menjadi masalah yang lain lagi. Karena era Pak Prabowo, Menteri Keuangan langsung di bawah Presiden. Nah, jadi ini koordinasi yang harganya sangat mahal di Indonesia, mungkin ada inflasi. Nah, jadi ini kan harus ada koreksi juga. Mestinya yang langsung ada di bawah Presiden itu ya Bappenas. Jadi merencanakan konsep-konsepnya ini untuk dilakukan. Nah, ini memang kalau yang terjadi sekarang kayaknya yang langsung itu ya selain Purbaya ya Mensekap gitu kan yang secara. Nah, ini sekarang 2 resources ekonomi kapasitas kan ininya jadinya kapasitas koordinatifnya, kapasitas mengorkestrasikannya itu kan jadinya sangat terbatas kan gitu. Terobosan apa sih yang bisa kita harapkan untuk kemudian kita berharap course of action ketika ini sudah pemerintah Prabowo ini sudah 1,5 tahun. Bagaimana kemudian kita berharap bahwa ada perubahan dari berbagai macam hal yang disampaikan Bu Henry tadi untuk bisa diadopsi oleh mereka. Yang pertama itu sangat fundamental, Mas. Arah. Jadi artinya approach, pendekatan di dalam pembangunan ini. Karena ini kan tadi satu kita bicara tentang lebih sentralistik. Tidak mengikutkan tadi. Jadi artinya kan demokrasi ekonomi itu tidak sedang dibangun. Karena yang penting ekonominya terbentuk. Tidak penting siapa yang ikut membentuk ekonomi. Nah, jadi yang lain juga nomor 2 itu kok ini masih parsial. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah ada orkestrasi kebijakan. Anggaran kita terbatas, tetapi kita bisa tadi dijadikan satu. Jadi satu anggaran bisa menyelesaikan beberapa masalah, bisa menjadi pengungkit beberapa program gitu. Nah, ini menurut saya ini jadi sangat mendasar. Apakah Pak Presiden dan tim kabinet itu menyadari bahwa kita perlu melakukan reorientasi nih di dalam mengelola ekonomi nih. Kayaknya selama 1 tahun ini kita kurang untuk mendorong partisipasi, termasuk partisipasi swasta. Karena terlihat dari kita diganjar dengan indeks ranking kita untuk daya saing industri kita drop 13 ranking. Dan salah satunya adalah tentang government efficiency. Jadi pengelolaan institusional,
terus kemudian juga konsistensi kebijakan itu yang dinilai oleh swasta. Nah, jadi harus ada kejujuran bahwa oh ini ada sesuatu yang harus dikoreksi nih. Kok ternyata masyarakat merasa tidak diikutkan, swasta tidak merasa sedang investor diberikan asing merasa masuk itu enggan kan. Nah, jadi ini menurut saya harus ada kejujuran di dalam melihat permasalahan dan juga inti persoalan serta inti solusi yang harus dilakukan. Jadi banyak yang sudah dikerjakan, tetapi kalau itu tidak menyatu, itu kita khawatir saling meniadakan tadi, Mas. Ada koperasi yang itu sokoguru ekonomi, tetapi implementasinya tidak menjadikan dia jadi sokoguru, malah menjadikan gitu meniadakan yang sudah ada. Khususnya koperasi itu, teman saya yang pelaku koperasi itu punya analogi yang bagus banget gini. Koperasi itu kayak KMP itu nanti kalau nggak dikoreksi, itu kayak kejadiannya ada motor baru keluar dari dealer, dikirim ke rumahnya, dipakai sama anaknya yang baru belajar naik motor, terus nabrak anak tetangganya, akhirnya motornya dibakar lagi. Gara-gara kemudian yang nyetir motornya itu kemudian ngawur itu tadi, orang sak desa itu akhirnya ngiranya motor itu jangan beli motor itu karena itu motornya rusak, itu motornya itu mencelakakan orang gitu. Padahal kan bukan motornya kan gitu kan, bukan koperasinya gitu kan, bukan memberi makan anak itu, tapi bagaimana mengendalikannya itu tadi kan. Iya, jadi kalau saya sangat berharap ya, karena Presiden mau menghidupkan koperasi, maka koperasi yang didorong adalah koperasi produksi. Ya, koperasi yang basisnya adalah sudah ada kegiatan ekonomi, kemudian dilembagakan di dalam koperasi, dan mereka memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Itu yang harus dilakukan. Banyak sekali yang bisa dilakukan, Mas. Ini ada petani cabai, kalau dia berhimpun dalam satu koperasi, kemudian ada industrialisasi berdasarkan koperasi itu, itulah yang kita harapkan. Nah, jadi ada value added, ada lapangan pekerjaan, ada kegiatan-kegiatan yang lebih sustain yang ada di situ. Gitu. Dan itu masih mungkin untuk dilakukan dalam konteks sangat mungkin. Tinggal bagaimana mau apa enggak kan gitu. Ya, keyakinan tadi, ada koreksi kejujuran terhadap apa yang sudah dilakukan menurut saya. Dr. Henry, terima kasih banyak. Seperti biasa, sangat mencerahkan karena ada yang bagi saya sangat klik itu tadi, bahwa sebenarnya ini tidak ada hal yang saling trade off antara ekonomi atau pengentasan kemiskinan gitu. Karena bisa jadi kemudian ini jawaban yang bisa menyelesaikan dua-duanya ketika pendekatannya dilakukan dengan benar tadi. Bahkan MBG sekalipun yang orang tahunya itu untuk meningkatkan gizinya anak, tapi ketika itu didesain dengan benar, dengan melibatkan visi melibatkan bagaimana masyarakat ikut dalam proses penyelenggaraannya, itu akhirnya menjadi driver gitu. Makasih, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Mas. Matur suwun. Terima kasih.